Produk Bugis emang gak ada lawan. Ya kan? Andi Soraya, Sophia Lajuba, Manohara Pinot. Siapa lagi? Produk Bugis. Siapa lagi, guys? Siapa lagi produk Bugis, ha? Kesyadol. Produk Bugis. Apalagi Kosika, sudahlah tidurlah. Dedi Ariadi tak sialan. Nggak ada Dedi Ariadi tuh, udah mati dia. Yang masih hidup sekarang adiknya Maida Bita. Tiap hari kok live kok. Feby Vesta, siapa Feby Vesta? Kapan balik Indonesia Kak Feby? Besok. Tomorrow I'm back to Indonesia, Res. Di Dubai ada jual nasi Padang nggak? Ada, tapi sistem PO. Di Betawi ada nasi Padang. Tapi ya gitu, Padang-Padangan guys. Bukan Padang yang kayak di Indonesia gitu kan. Yang kemarin semuanya orang Indo, Mak. Satu doang orang Singapura. Si Nura, Nona Nura. Dia pramugari Emirate. Nah, dia nggak ada temennya orang Singapura sini. Semua temennya orang Indonesia. Biarin aja dia. Dia bilang orang goblok. Dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Kak Gaby doakan aku biar bisa sembuh dan berjalan lagi, amin. Jangan minta doa sama aku sayang, aku bukan Allah, aku bukan Tuhan. Berdoalah sama Allah. Sungai Jawi. Kau beli nasi Sungai Jawi. Kau tinggalnya di mana? Siantan. Jauhnya gak? Kalau siang makan sendiri nggak apa-apa. Masak seorang kayak dedaan. Semari tuh kawan orang Indonesia masak-masak buat acara. Laki kan banyak kan makanan kan sistem kalau di luar negeri ya, kalau misalkan kayak kita masak-masak harus banyak, jadi kawan-kawan bisa bungkus. Jadi pas semari udah guys semuanya bungkus, disuruh bungkus. Lumayan lah, kulkas penuh, bertahan untuk seminggu cukup makanannya. Hai kawan. Suaminya mana kak? Nggak boleh tahu, rahasia.
KGB pas kecil sampai remaja cita-citanya apa? Jadi bencong. Dari kecil sampai remaja. Tanya tuh, ada Rina. Rina itu saudaraku, sepupuku. Rina itu sepupuku, sahabatku kecil, temanku sekolah sampai di SMP. Dan Rina tahu banget. Aku nih guys, biar gini-gini, aku murid berprestasi ya. Sama Rina tuh kita berprestasi. Makanya disayang sama guru. Cuma aku satu-satunya murid laki-laki yang boleh rambutku panjang. Boleh rambutku segini. Nggak pernah dipotong, nggak pernah dibotakin dari SD sampai SMP. Tanya Rina ya. Nih ada, mumpung ada sepupuku nonton aku live ya. Aku dari zaman sekolah itu udah berprestasi, walaupun aku udah ngondek. Aku dari SD tuh udah ngondek. Dari SD udah jadi banci. SMP aku udah cukur alis. Rambutku satu-satunya aku murid yang dapat dispensasi boleh apa? Boleh rambut panjang, bukan gondrong ya, panjang, agak panjang gitu kan. Nggak pernah cepak sama sekali rambutku. Nggak pengen ngerasain musim salju di US, aku nggak bisa, nggak kuat. Tuh tanya Rina tuh ya, sepupuku aku. Kalau aku ngomong pasti dibilangnya halu. Kalau aku ngomong pasti dibilangnya halu. Di Kalimantan rumahku, rumah orang tuaku, ku renovasi sampai gede banget. Aku beliin mobil keluargaku, adik-adikku aku sekolahin sampai selesai. Aku kayak gini tuh bukan karena orang tua aku nggak mampu ngasih aku makan, bukan. Dari kecil juga papaku udah punya usaha, ya, udah punya rumah di pulau, punya rumah di Singkawang, di kota, punya kebun cengkeh, ya, punya bagan buat ikan, punya kapal air. Tanya tuh Rina tuh. Aku nggak mau ngomong halu-halu guys. Cuma percuma kalau ngomong sama netizen yang nggak kenal sama aku, nggak tahu keluargaku, pasti dibilangnya halu lu. Waktu kecil dipanggil apa kak? Waktu kecil dipanggil Dedi lah. Panggilnya Dedi, Ende. Kan belum berubah. Baru ngondek-ngondek aja, tapi namanya belum berubah. Jadi masih kecil-kecil tuh dipanggilnya Dedi. Oh Dedi. Orang bilang halu, dan tahu sebenarnya itu. Saudara sepupuku, orang bilang halu karena nggak tahu sebenarnya. Sejarah pakai nama GP itu di mana? Udah pas di Jakarta itu. Kalau dulu tuh teman-temanku kayak Rina gitu kan. Dad, latihan nari. Dad, yuk pergi ke sini, Kita tuh punya geng. Gengku tuh aku, Rina, sepupuku itu, Lia Marlia, sampai sekarang juga masih jadi sahabatku, masih benar-benar dekat, masih kalau udah pulang kampung, kita selalu kumpul, bikin acara, buka bersama. Karena selalu kumpulnya bisanya itu pas lebaran. Kumpul semua tuh, karena teman-teman kan ada yang udah tinggal di Jogja, udah pada nikah-nikah kan.
Aku doang yang nggak nikah-nikah. Jadi udah pada nikah-nikah, ada yang tinggal di luar kota. Jadi ketemunya itu kumpulnya pas lebaran, pas puasa. Pas lebaran. Jadi kalau misalkan pas udah kumpul kayak gitu, udah ketemu semuanya itu sama gengku. Gengku tuh aku, Rina, Lia Marlia, Nopi, siapa lagi Rin? Kita Rin? Cheerleader ya, kita tuh geng cheerleader guys. Kita dulu tuh cheerleader. Aku sendiri laki-lakinya. Kalian bayangin aja ya. Apapun kegiatannya, ya, apapun kegiatannya perempuan, akulah leadernya. Ya, aku laki satu-satunya. Kalian bayangin aja, dari sekolah aku ditunjuk langsung. Dedi, kamu ngurus kesenian untuk ekstrakurikuler. Apa sih? Ekstrakurikuler. Pokoknya itulah ekstrakurikuler gitu. Ya, kamu yang ngurus ya untuk tari. Oh ya, Nori, Feby, Fitri, almarhum Ristia ya. Jadi kita punya sahabat namanya Ristia, cantik banget. Dia meninggal kemarin tuh. Meninggal pas habis lahiran Karin. Ekstrakurikuler. Nah, benar. Si Rina sekarang jadi guru, guys. Rina jadi guru. Lia aktif usaha apa namanya? Herbalife. Kayak begitu banyak. Gengku kita kalau udah ngumpul itu gantian. Minggu ini nanti ngumpul di tuh ada Baya lagi tuh, ada keluarga aku lagi tuh, Baya Situ Nurbaya keluar lagi. Nggak pernah, aku mah nggak pernah ngomong halu-halu guys. Cuma kalau netizen yang mikirnya aku ngomong pasti dibilangnya halu loh katanya. Yang tahu aku itu hanyalah orang-orang di kampungku, kayak keluargaku. Jadi kalau misalkan kayak orang bilang halu atau apa, bodoh amat gitu. Bodoh amat gue mah. Yang penting hidup gue ya udah. Yang penting gue di kampung, keluarga gue nggak kelaparan, hidup gue nggak kelaparan. Kita tuh kalau misalkan kayak kumpul, kita seminggu sekali tuh gantian. Almarhum Ristia dosen, ya. Kita ya sahabat kita ya. Aku jadi banci, Rina jadi guru, Ristia jadi dosen, Lia Marlia kerja di Herbalife. Udah apa jabatannya udah tinggi. Terus Feby kerja di showroom motor. Terus Fitri kerja di mana deh Fitri? Itu kita satu geng, benar-benar satu geng. Satu geng itu yang nggak normal coba makan apa dulu, makan ke orang. Bukan aku bunda, aku hantu kan? Sama bunda kan hantu. Jadi anaknya juga hantu. Ini aku makan usus bunda, usus manusia. Lia owner Herbalife Singkawang. Dia yang megang Herbalife Singkawang. Yang terus Feby tomboy buci. Feby jadi buci, aku jadi banci ya. Namanya Feby Dedi. Yang Dedi jadi banci, yang Feby jadi buci. Jadi kita dalam satu geng itu 2 orang yang nggak normal guys. Yang lain udah pada nikah semua. Udah pada nikah, udah pada punya anak, udah pada kerja semua, pada jadi pegawai negeri, pada jadi dosen, pada punya usaha. Andai Gaby jadi bidan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bidan apa? Aku ngelahirin anak-anak bunda. Anak-anak bunda Korla satu persatu lahir gini. Ku urusin gitu pas lahiran. Feby itu sahabatku. Abangnya dia banci. Abangnya dia Regina namanya kita panggil. Abangnya banci juga, sahabat kita juga. Tapi beda kelas, dia kakak kelas kita. Tapi sahabatan juga satu geng. Si Gege, Regina kita panggil dia sekarang. Banci juga. Si Feby-nya jadi buci. Emaknya itu emak angkat kita, sahabat kita juga. Kalau ada apa-apa kita, dia kan guru pelatih kempo kan. Ada apa-apa dia maju depan. Ngapain kau, hah? Orang takut semua. Lalu aku deh dengan kawan waktu Pak Ngah meninggal, kita tidak jumpa. Kata Mak Ngah kau di rumah nenek au.
Kalau aku Imlek balik aku, insya Allah. Kak Gap mau nanya, kalau pakai vinir mulutnya bau. Kalau kamu vinirnya di ahli gigi, yang pikir-pikir jalan itu bau sayang. Kalau kau vinirnya di dokter, terus dirawat per 3 bulan sekali, nggak akan pernah bau. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan orang yang nggak tahu mah pasti halu lu, ngomong dikit gini halu lu, dikit-dikit pokoknya gua mah apa yang gua keluar dari mulut gua dibilangnya halu. Padahal mah gua mah nggak pernah cerita ngarang, nggak pernah cerita dibuat-buat. Apapun yang keluar dari mulut gua tuh ya semuanya real gitu loh. Dulu kita ya, kalian bisa bayangin nggak? Kita sekolahan cuma pakai sepeda. Sekolah pakai sepeda. Saking kita solidnya dalam satu geng. Berangkat sekolahan kita pagi-pagi tuh. Nanti ketemunya di persimpangan. Tunggu-tungguan di persimpangan, masuk sekolah bareng-bareng. Sebelum masuk kelas, ngumpul dulu. Kita paling seneng jam olahraga. Olahraga bersama, apa sih namanya? SKJ ya? SKJ tuh paling seneng banget. Terus kumpul. Habis itu udah masuk kelas masing-masing. Istirahat, kumpul lagi tuh satu geng. Terus aku sekolah suka bawa pisau guys. Aku sekolah bawa garter. Apa sih namanya? Garter ya? Pisau yang lipat itu loh, pisau kecil lipat. Aku tuh sekolah bandel. Jujur, aku waktu sekolah bandel. Tapi aku berprestasi. Kita goncengan berdua. Iya, kadang-kadang kan kalau aku lagi nggak ada yang nganterin sekolah, aku numpang sama Rina. Karena Rina kan ada sepeda kan. Jadi numpang sama Rina. Seru deh zaman dulu. Cutter ya. Aku dulu sekolah tuh bawa cutter guys. Jadi makanya di sekolah aku nggak ada yang berani sama aku, berani ngisengin aku, nggak berani. Cowok-cowok sekalipun nggak berani ada yang gangguin aku, walaupun aku udah jadi banci ya. Sekolah aku udah jadi banci, aku udah ngondek. Nggak pernah ada laki-laki yang bilang ngatain aku bencong kau atau apa, nggak pernah. Guru pun nggak pernah. Gua sekolah keterampilan gua KRP. Gua kan sekolah gua tuh sekolah satu-satunya SMP yang ada keterampilan. Jadi di sekolah kita tuh ada kayak otomotif, bangunan, sama KRP. KRP itu tata boga sama jahit baju. Kenapa aku bisa ngejahit, bisa ngedesain, bisa masak? Karena memang dari SMP kita sekolah udah diajarin. Nanti seminggu sekali itu kita ada praktek. Praktek teori dulu, teori. Seminggu sekali pasti praktek. Praktek masak minggu ini. Ya udah, kita masak tuh. Abis masak, masakan kita jual. Aku paling cepet laku. Siti, geng kita juga Siti. Jangan dilupakan itu Siti. Siti, FT. Jangan dilupakan FT. Ya. Rina, jangan dilupakan. FT, Siti, itu geng kita ya. Terus, geng kita, kelompok kita paling cepat laris makanannya. Karena apa? Aku pakai paksa, guys. Aku ngejual pakai paksa. Beli. Beli nggak? Jadi kita udah habis masak. Makanannya kita packingin dalam kayak plastik gitu loh, plastik. Jadi istirahat itu kita jual sama teman-teman sekolah. Tapi timku yang paling cepat laris karena aku jualnya pakai paksa, harus beli. Terus aku ngejualnya selalu pergi ke tempat-tempat bangunan, bangunan sama otomotif, sama laki-laki kan suka godain, belilah cepatlah, bilang kayak gitu kan, belilah. Terus kata cowok-cowok ya udah, aku beli, nanti kau kocokin pelerku ya. Kau kocokin pelerku ya, katanya. Iya, aku bilang, nanti aku kocokin pelermu, aku bilang kayak gitu kan. Yang penting beli dulu, pakai paksa dulu aku, tapi bercanda-bercanda gitu loh. Kayak paksa aku jualan, makanya timku tuh paling laris kalau jualan, paling cepat. Terus ya, guruku itu paling sering aku kena cubit cuma aku lah, satu-satunya. Aku ketua kelas loh. Gini-gini ketua kelas, say. Di tata boga, di kesenian itu aku ketua kelas. Satu-satunya
Ya, satu-satunya murid yang paling sering dicubit sama guru cuma aku. Cuma aku sama guruku ya, namanya Bu Aminah. Aku sayang banget sama dia tuh. Walaupun dia galak kayak gitu, kayak sekarang sampai sekarang kemarin pas kita reunian ya Rina ya, kita reuni akbar, aku sekolah, semuanya ya ampun Dedi bilang kayak gini, bukan Gaby manggilnya, masih Dedi. Ya ampun Dedi, jadi juga kamu ya kata guru-guruku. Jadi juga kamu ya kata guru-guruku. Semua guruku tuh baik sama aku. Cuma Bu Aminah lah yang paling galak sama aku. Tapi dia sayang. Karena dia kalau dia udah keluar, aku naik atas meja. Aku nanti meja kita kan panjang tuh meja kesenian kita kan, meja belajar kita tuh panjang, lurus kayak meja meeting. Kalian mau tahu, aku pakai baju hasil praktek, aku naik atas meja. Opening number, terus aku fashion show di atas meja. Terus guruku dari belakang gini, anak-anak semua diam ini. Anak-anak semua diam, pura-pura nggak tahu gitu. Padahal guruku dari belakang aku. Terus tiba-tiba pas udah selesai kayak gitu, dia tepuk tangan. Ore, bagus katanya. Turun. Turun aku dari meja, dia nyubit kayak gini nih. Cubit pelintir. Kayak gitu. Dicubitnya kayak begitu. Itulah Bu Aminah tuh. But I love her so much. Terus kalian mau tahu guru-guruku yang lain ya? Ada satunya udah almarhum ya Rina ya, Pak Marjuki. Aku sayang banget sama dia itu. Baik, kita semuanya sayang sama dia. Kau kan suka kena hukum oleh Pak Sis ya. Ada Pak Sis itu guru matematika, guru apa sih guru PPKN ya kalau nggak salah Pak Sis. Aku paling sering dihukum sama dia. Paling sering. Dihukumnya itu disuruh berjemur di bawah tiang bendera, disuruh nggak usah masuk kelas, disuruh nyapu, disuruh ngepel kayak gitu. Terus anak-anak yang rajia potong rambut. Aku rambutku panjang, aku nggak pernah dipotong, tapi akulah bagian motong rambut mereka. Dedi, kata Pak Sis, Dedi, ya Pak, potong rambut mereka. Potong kan, terus kata teman-temanku semuanya, Ded, jangan pendek-pendek, Ded, jangan pendek-pendek. Aku potong kayak itu, jangan ikutin omongan mereka, pendek-pendek, kata Pak Sis. Aku potong lah pendek-pendek, potongannya cepak-cepak kayak gitu kan. Itu tuh tugasku di sekolah. Terus ada almarhum saya Pak Marjuki udah meninggal. Ada almarhum Pak Marjuki ya. Dia guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris ya Pak Marjuki. Enggak. Guru apa sih yang kayak Pithecanthropus gitu kan. Stratunus pokoknya. Guru apa itu? Fisika. Guru apa sih kalau kayak kita pelajaran tentang masa lalu itu? Tentang Pithecanthropus, Trutus, Saturnus, Plutus kayak gitu. Apa sih itu? Guru apa itu? Rina, Pak Sis guru apa sih? Pak Lukman udah meninggal. Oh Pak Lukman, ada guruku tuh Pak Lukman juga. Oh sejarah, guru sejarah. Jadi dia guru sejarah. Ya almarhum ya. Kalau dia ngejelasin kayak gini. Pithecanthropus kayak jadi muncrat. Liurnya muncrat. Pithecanthropus. Terus kita selalu ngejekin. Pak, Pithecanthropus. Dia nggak pernah marah. Terus dia kan ngajar di kelas seberang kelasku. Aku udah kelas 2 tuh. Udah nggak kelas 1 lagi. Udah kelas 2 kita misah sama Rina. Udah misah kelas. Geng-geng kita masa misah. Karena guru ini tahu. Kita satu geng itu paling bandel gitu kan. Jadi kita dipisah lah satu geng. Aku di kelas 2 apa gitu ya. Terus kelasku seberang-seberangan. Sama kelas Pak Marjuki lagi ngajar ya. Almarhum Pak Marjuki itu lagi ngajar. Terus aku di depan pintu karena guru belum datang kan. Lagi mau pergantian pelajaran bahasa Inggris. Guru belum datang. Aku di depan pintu aku sambil joget-joget kayak gini. Pak Marjuki, pokoknya aku nyanyi-nyanyi sambil ngejakin dia. Terus Pak Marjuki lagi ngejelasin langsung diam kayak gini. Anak-anak lain kan semua ketawa kan, ngetawain aku depan pintu aku joget-joget sambil nyanyi gitu depan pintu kelas. Terus kata almarhum kayak gini. Itu orang sakit jiwa katanya. Kau 2B, aku 2D. Iya benar. Aku di 2B itu aku depan pintu joget-joget nyanyi-nyanyi ngajakin Pak Marjuki gitu kan. Terus katanya, itu orang sakit jiwa, nggak usah dengerin. Kalian fokus belajar katanya. Itu sakit jiwa katanya. Terus nanti kalau dia capek aku nggak berhenti ngoceh, aku nggak berhenti nyanyi. Dia berdiri depan pintu kayak gini. Dedi, jangan sampai penghapus ini melayang ya.
Dia pegang penghapus, dulu kan penghapus kan ada kayunya kan, ada busa ada kayu gitu. Dedi, jangan sampai penghapus ini melayang ya, dia bilang. Udah tuh baru aku berhenti. Bercanda sih pak, kayak gitu. Pokoknya seru deh. Zaman aku sekolah, walaupun aku sekolah sampai kelas 2 SMP doang gitu ya, tapi seru. Sekolahku tuh seru. Murid-muridnya seru, guru-gurunya seru. Mereka sayang semua sama aku, guru-guruku, teman-temanku. Tanya Rina tuh. Dari dulu tuh aku berantemnya itu sama anak sekolah lain. Aku nggak pernah berantem sama kayak sahabatku gitu yang nggak pernah sampai saat ini. Sampai saat ini kita sahabatan tuh semuanya awet, nggak pernah ada yang pernah berantem selisih paham, itu nggak pernah. Cuma aku selalu suka berantemnya itu apa namanya sama anak-anak dari sekolah lain. Nonton kok sedikit kau bakar rumah kau, sama mak bapak kau, sama badan-badan kau sendiri kau bakar ya, biar rame yang nonton tetangga-tetangga kau ya. Pemadam kebakaran biar berdatangan semua, biar rame rumah kau kalau mau rame. Gue nggak perlu nonton rame say ya, yang penting nonton gue semuanya follower gue yang sayang sama gue. Kakak nggak sampai lulus enggak. Kelas 2 SMP. Dulu tuh catur bulan ya. Masih catur bulan kan? Catur bulan berapa gitu. Aku berhenti pokoknya. Kabar baik. Makan apa tuh kak? Makan mie sang. Kayak gitu guys. Seru kan kalau aku. Kelas 2 catur bulan 2 aku berhenti. Aku berhenti itu bukan karena orang tua aku nggak mampu nyekolahin aku. Aku kabur dari rumah. Terus aku dijemput papa aku. Aku kabur di beda kota guys. Dari Singkawang tuh ke Pemangkat aku kaburnya. Sepedaku kujual. Gara-gara si Beng-Beng itu, si Franz ngasutin aku. Kita berhenti sekolah aja yuk. Terus aku bilang kayak gitu. Kita jadi banci aja. Jadi banci aja. Aku bilang, ya, terus kita kabur katanya. Kita kabur dari rumah. Aku bilang, mau kabur dari rumah? Gimana? Aku bilang gak ada duit. Gak apa-apa, jual aja sepedamu. Si bodohnya ini mau aja. Padahal si Franz, si Beng-Beng itu dia punya sepeda. Nama temanku, nama sahabatku sampai sekarang ya, namanya Bambang. Kita manggilnya Beng-Beng. Sekarang namanya digantinya jadi Franz. Terus dia punya sepeda juga, tapi dia nggak mau ngejual sepedanya dia. Disuruhnya aku yang jual sepeda. Kujual lah, kita pergi ke pasar. Ya, kita pergi ke pasar, jual sepeda, dapat duit, kita kabur. Kita kabur ke Pemangkat itu. Kabur kalau nggak salah 2 minggu, kalau nggak salah deh. Kabur 2 minggu, terus papaku kucuk-kucuk nyariin aku kan. Papaku denger kan katanya, Dedi ada di Pemangkat. Langsung papaku cari aku lah. Langsung pergi ke Pemangkat nyusulin aku. Dapet dong, aku lagi mangkal. Terus kata papaku, pulanglah yuk, pulang kata papaku. Gak apa-apa, kamu mau jadi apapun terserah kata papaku. Yang penting sekolah. Pulanglah aku. Kalian bisa kebayang gak? Kalian lagi mangkal di pangkalan banci, di pasar ayam, terus bapak kalian datang. Bapak kalian datang gitu kan. Tapi bapakku gak marah. Bapakku tuh gak pernah mukul aku. Karena dia tahu aku nggak bisa dikerasin. Kalau aku dikerasin aku pasti berontak gitu kan. Terus pulang ke Kalimantan. Pulang ke Kalimantan, pulang ke rumah. Terus besokannya bapakku nanya aku, kau mau sekolah lah kata bapakku kan. Terserah kamu mau minta apa. Bapak, pokoknya bapak turutin. Bapak kan selama ini nggak pernah, kamu mau minta ini bapak turutin, kamu mau minta itu bapak beliin. Dia bilang nggak pernah bapak ngelarang kamu. Kamu mau nakal kayak apapun, mau main terserah kata bapakku. Mau jadi apapun terserah, yang penting sekolah dulu sampai selesai. Udah gitu abangku kan polisi kan. Dulu aku tuh sama abangku nggak akrab, abangku yang polisi. Dia dari dalam kamarnya dia teriak, mana bisa katanya, bencong mau dinasihatin kayak begitu, tetap aja otaknya pengen jadi bencong kata abangku. Aku ngamuk dong. Ada asbak rokok di atas meja di depan aku, kulempar, aku ngamuk. Aku ngamuk terus nangis. Terus kata papaku, ya udah nggak usah berantem, nggak usah marah, kata papaku.
Sekarang bapak tanya sekali lagi, kamu mau sekolah atau enggak? Aku bilang enggak. Terus kamu ngapain? Aku mau jadi bencong. Aku bilang aku mau jadi bencong. Ya udah kata bapak, kalau mau jadi bencong nggak usah tinggal di rumah, karena di rumah kalau misalkan nggak mau sekolah jangan tinggal di rumah, kata bapakku. Ya udah, aku langsung beresin bajuku, aku kabur. Semenjak itulah aku kabur ke Jakarta. Umurku 13 tahun. Itu yang buat aku pertama kali kabur ke Jakarta. Jadi bukan karena aku berhenti sekolah, bukan karena orang tua aku nggak mampu. Enggak, papaku udah pengusaha guys. Tanya Rina tuh, sepupuku tuh. Papaku tuh udah punya bagan, punya kebun cengkeh, ya, kebun cengkehnya hektar-hektaran. Punya tanah punya empang di belakang rumah. Kebun cengkeh, kebun lada. Bukan karena orang tua aku nggak mampu nyekolahin aku, karena emang aku nggak mau sekolah. Aku pengen jadi banci. Kalau nggak takut Jakarta masih 13 tahun? Enggak. Dulu ya, yang ada dalam pikiranku, aku ke Jakarta, terus kata temanku, nanti kalau kita Jakarta, kalau kita jadi apa? Jadi gembel gimana? Aku bilang nggak apa-apa, kita ke lampu merah aja ngamen. Jadi dulu dalam otakku, dalam pikiranku, kalau ke Jakarta, aku nggak dapat kerjaan, kita ngamen gitu. Kita ngamen di lampu merah untuk dapat duit buat makan. Sekarang umur Gaby berapa? Sekarang 36, jalan 37. Aku tuh nggak pernah kehabisan akal guys, walaupun aku kayak diusir dari rumah dulu, bukan diusir, kabur dari rumah. Pertama kali ke Jakarta, nggak pernah aku ngemis. Yang ada di otakku, aku harus kerja nih, cari kerja. Dan alhamdulillah beruntungnya, pertama kali aku Jakarta langsung dapat kerjaan walaupun jadi pembantu. Aku bisa betah di Jakarta gimana? Aku jadi pembantu. Dua tahun kalau nggak salah, aku jadi pembantu. Pindah-pindah sampai di tiga tempat. Tiga-tiganya jadi pembantu. Akhirnya pertama di di Asimasari, Harmoni. Kedua pindah di Taman Sari. Ketiga di Kebahagiaan, Gajah Mada. Udah habis itu dari jadi pembantu yang pas di Gajah Mada, aku diangkat sama bosku, disuruh jadi apa coba? Jadi operator telepon. Rumahnya kan ternyata rumah bordil kan, tempat cewek-cewek gitu loh, tempat cewek-cewek untuk kerja kayak gitu. Jadi aku bagian operator, bagian angkat telepon kalau tamu nelpon, minta order cewek, suruh antar ke hotel mana, atau aku bagian angkat telepon. Dari bagian angkat telepon, akhirnya aku disuruh jadi ngantar cewek ke hotel, diajarin ngantar cewek kayak gini, nih kayak gini. Dari situ aku jadi germo. Dari jadi germo, baru akhirnya masuk ke industri showbiz, jadi penyanyi kafe. Dari jadi penyanyi kafe jadi dancer. Dari jadi dancer jadi DJ. Dari jadi DJ akhirnya belum jadi DJ. Dari jadi dancer jadi LC dulu. Dari jadi LC habis jadi LC jadi DJ. Dari jadi DJ tahun 2012 aku coba peruntungan di acting, aku main beberapa FTV, terus aku bikin single, bikin lagu dulu pertama, yang pokoknya follower lama aku pasti tahu. Dulu namanya Cowok Receh nama lagunya. Bikin cari peruntungan di dunia tarik suara tapi nggak hokinya tetap di DJ. Akhirnya jadi DJ. 10 tahun aku nge-DJ. Nggak pernah drop karirku. Masih ingat kan masih. Kalau yang rumah di Asimasari udah kosong. Aku berapa kali lewat itu udah kosong, udah nggak ada apa-apa. Udah kayak rumah hantu. Kalau yang di Taman Sari juga itu udah dijual. Bosku dulu udah pindah pulang ke Semarang karena dia orang Jawa. Si Baba, kecapeannya Baba Naruto. Udah gitu
Yang di Kejayaan udah meninggal, bosku. Anaknya yang nempatin rumah itu. Perjalanan hidup yang seru ya kak. Iya, kita makanya aku kalau orang kayak ngemis-ngemis gitu, aku benci, nggak suka aku orang ngemis. Karena aku aja pertama kali ke Jakarta aja aku nggak pernah gengsi untuk kerja jadi pembantu. Walaupun aku di rumahku pulang kampung tuh aku hidup enak, aku nggak perlu kerja. Papaku apa namanya punya usaha, nggak pernah hidup susah. Tapi nggak bisa, emang jiwanya aku jiwa apa namanya, jiwa orang yang suka kebebasan. Bukannya kamu pernah jual diri Malaysia, yang kamu mesti dipuluh ya. Emang kapan gue bilang gue nggak pernah jual diri? Sampai saat ini pun gue kalau misalkan ini gue nonton, gue cerita tentang ngelonte, cerita tentang ngewe, lu kalau goblok nggak usah lu pamerin, ya. Makanya hidup, ya. Jadi biar lu nggak goblok, paham nggak? Paham lah nggak lu goblok? Kalau nggak paham, otak lu sini gue kasih bon cabe. Nggak pernah gue mendeklarasikan gue nggak pernah ngelonte. Hah? Di vlog gue aja, di Vesta TV aja, di vlog Usi Sulistiawati, di vlog Barbie Larasati, di mana-mana gue banyak cerita semuanya, di MOP gue cerita semuanya. Makanya lu kalau hidup ya, kalau lu kebanyakan makan tai, ya pakai sih kayak gitu. Lu hidup lu susah sih pasti. Ya, jadi dirikan orang tua lu hanya untuk membenci orang lain. Kalau lu dari kecil dididik sama orang tua lu untuk tidak membenci orang lain, lu nggak akan pernah berpola pikir negatif ke orang lain, ya. Karena lu memang orang tua lu sampah, mak bapak lu sampah, jadi ngedidik anaknya pun jadi sampah, paham nggak? Do you know what I mean? Paham nggak? Tuh, yang nanya katanya komennya mana itu? Semua follower lama Kak Gap udah pada tahu Kak Gap pernah ngelontong, soalnya Kak Gap sering cerita. Iya kan? Lu kalau dididik sama orang tua lu yang sampah hanya untuk membenci orang lain, jadinya lu juga bakal jadi sampah kayak gini. Hidup lu hanya untuk membenci orang lain, even lu gak kenal. Ya, lu gak kenal sama orang, lu ngebenci orang lain, lu jadi haters. Lu gak kenal sama kehidupan orang lain, lu gak tahu personalitinya, lu sok tahu gitu. Ya itu karena didikan orang tua lu sampah. Orang tua lu sampah, tahu nggak? Emak bapak lu sampah, jadi ngedidik anaknya jadi sampah. Kalau gue mah alhamdulillah ya, emak bapak gue bukan sampah. Lahir dari keluarga yang berkecukupan, alhamdulillah ya. Dari sampai silsilah nenek kakek gue pun orang berkecukupan. Semua cucu-cucunya, cicit-cicitnya dididiknya semuanya punya etika untuk tidak membenci orang lain. Jadinya nggak jadi sampah. Kalau kayak lu kayak gitu makanya jadi sampah. Karena orang tua lu udah sampah. Jadi ngedidik lu ya buat benci sama orang. Jadi semua apa yang orang lakukan salah, apa yang orang katakan salah. Iya kan? Kalau lu dididik untuk jadi sampah, otak lu akan tetap isinya sampah. Karena apa? Apa yang orang katakan, lu benci. Apa yang orang ceritakan, lu nggak benci. Apa yang orang lakukan, lu benci. Padahal lu nggak kenal. Ya? Padahal lu nggak kenal sama sekali. Kenapa lu gak komen lagi? Kenapa gak komen lagi? Komen lagi dong sayang.
Ini kan? Kalau kamu terbuang dan tetap jadi sampah dari keluargamu, belajarlah untuk dihargain. Sampah juga bisa jadi hal yang ini loh, yang indah loh, ya. Sampah bisa didaur ulang, sampah bisa menjadi uang, sampah bisa menjadi sebuah mutiara, sebuah hal yang indah. Kalau hati lu nggak busuk. Tapi kalau hati lu busuk, lu sekali sampah ya tetap sampah, nggak bisa didaur ulang, ya. Ibarat katanya lu sampah apa ya, nggak bisa daur ulang ya? Sampah tai deh. Tahu gak lu? Sampah tai. Tai abis makan, berak kan jadi tai tuh kan. Udah tuh nggak bisa didaur ulang kalau tai manusia. Kalau tai sapi, tai kambing masih bisa didaur ulang, ya. Masih bisa jadi pupuk tuh. Kalau tai manusia nggak bisa, kan? Jadi kayak gitu. Lu jadilah sampah yang bisa didaur ulang kayak Gaby Vestani, ya. Gaby Vestani seorang sampah tapi bisa didaur ulang jadi berlian, ya. Jadi hal yang indah. Gue mah biar mau sampah kayak apapun tetap indah, say. Wangi gue, ya. Nama gue Wangi. Gue gak pernah malu untuk menceritakan masa lalu gue. Gue gak pernah malu untuk menceritakan kalau gue pernah jadi seorang pelacur. Gue gak pernah malu untuk menceritakan kalau gue pernah menjadi seorang mucikari. Gue gak pernah malu untuk menceritakan kalau gue pernah menjadi seorang pembantu. Gue gak malu menceritakan waktu kecil gue pernah keliling lapangan jualan es lilin, jualan gorengan. Gue gak pernah malu, ya. Karena apa? Gue dididik sama orang tua gue sama nenek gue semuanya untuk tidak malu mengakui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama hati harus bersih. Kalau hati lu busuk ya kayak begitu terus. Paham? Ntar dulu gue ngambil teh dulu ya, kita ngeteh. Nih, daripada nyinyir mending lu buat teh, ya kan? Pada nyinyir mending lu buat teh. Makan kue, ya, makan bolu. Kalau lu nggak mampu beli kue, buat beli bolu, batu lu rebus. Hah? Paham? Iya. Gimana kabar Idris, Kak? Kau tanya sama mak bapak kau, ya. Itu kan kembaran kau, keluarga kau. Ngapain kau nanya sama aku? Itu keluargamu, itu saudaramu. Kau nanya sama aku? Pegurotnya tolak angin yang sama kayak aku. Aku tuh setiap hari minum tolak angin. Setiap mau tidur. Tolak angin 1 bungkus. Badanku dilemurin minyak kayu putih tuh. Minyak kayu putih tuh. Ke kasur. Badan dilemurin minyak kayu putih. Pundak ditempelin koyo. Itu udah. Setiap hari kayak begitu. Kan Gaby bestiin najis. Puih. Makan kue apa, Kak? Kayaknya kue sarang semut. Bukan, ini kue bolu. Bolu coklat brownies ala-ala. Itu lumayan enak deh. Tadinya aku pikir kue perindapan. Terus kemarin pas aku live, temanku Kak Ella komen, bukan, ini made in Philippines katanya. Kue Filipina. Jadi nggak parno aku. Kalau perindapan aku agak parno makanya. Coba tehnya dimasukin ke bolu, dibalik.
Bawa lu aja sini, gue masukin teh, mau nggak? Teh panas mendidih, masukin dalam bool lu. OP ganti kelamin umur berapa? Udah 9 tahun yang lalu. Umur berapa gue ya? Sekarang 36. Kalian hitung sendirilah. Aku gak pernah mau ngitung-ngitung kayak gitu, capek. Karena gak penting dalam hidupku untuk mengingat-ingat kapan aku operasi kelamin, umur berapa aku operasi kelamin, kapan aku OPTT, umur berapa aku OPTT. Gak penting dalam hidupku untuk mengingat-ingat itu. Yang terpenting dalam hidupku adalah mengingat yang indah-indah aja. Silikon tete gak diganti. Makmu pakai silikon. Pantasan aja otak lu goblok. Yang lu isep dari tete emak lu semuanya cairan silikon. Bilang sama mak lu, mak, gak usah silikon lah gitu. Diimplan tete. Biar aku nyedot tete mama itu, nyedot tete mama tuh gak keluar isi silikon gitu, gak keluar nanah. Sugar daddy-nya mana? Kenapa? Lu pengen dapat sugar daddy? Ya gak bisa lah, bentukan lu juga kayak gimana. Kagak mau upload baju lagi nanti pas pulang ke Indonesia. Sawadika. Mana ada? Di sana kuenya kuat manis nggak kak? Enggak sih, nggak terlalu. Kak Gaby, aku yang kemarin cerita soal aku dapat KDRT atas masukan Kak Gaby, aku jadi memutuskan untuk bercerai dan lapor polisi dan aku sudah pulang ke rumah orang tua bersama anak-anak. Semoga aku bebas. Amin ya Allah. Tuh, harus kayak gitu, harus berani ya. Harus berani bersuara, berani speak up, jangan takut. Kalau kalian dapat kekerasan rumah tangga ya sama pasangan kalian, jangan pernah takut untuk lapor polisi. Ya. Jangan pernah takut, jangan pernah diam, guys. Kalian juga yang nonton live-ku, yang laki-laki, jangan pernah kalian mukul perempuan, istri kalian, kayak pacar kalian, kayak jangan pernah. Kalian juga yang perempuan, yang udah punya suami atau punya pasangan, jangan pernah takut laporkan ke polisi. Ya. Laporkan ke polisi kalau pasangan kalian kayak begitu. Jangan pernah takut. Kangen liat kakak live lagi makan, baru kelar makan. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Makan lagi dong, Gaby. Lu gila. Udah makan sepiring kentung, suruh makan lagi. Suara Kak Gaby yang diidamkan. Suara Kak Gaby yang diidamkan Lucinta Luna. Susah guys, kalau aduh sakit nih palaku nih. Yang rambutku terus si basah. Kalau kita punya suara, kalau Banci punya suara kecil, itu anugerah. Sudah anugerah, tidak bisa dikotak-katik dan diganggu-gugat. Terus kalau misalkan kayak Banci, dia udah cantik nih, tapi dia punya suara gede, ya itu juga
nggak bisa diganggu gugat. Itu udah anugerah kalian untuk ada kelebihan dan ada kekurangan, ya. Kayak Dinda, kayak Luna, kayak gitu. Siapa lagi ya yang suaranya gede ya? Tapi sebenarnya suara besar itu bisa dilatih loh. Kayak Dinda tuh emang dia nggak mau ngelatih. Kalau Luna kan bisa ngelatih tuh, lihat tuh. Cuma nyiksa diri, sakit. Makanya kayak Luna itu suaranya gede, dia ngelatih supaya untuk kelihatan kayak perempuan, kayak halus suaranya. Tapi setiap dia ngomong itu dia sakit di sini, karena kan nahan harus sering minum air putih terus gitu loh, karena nahan di sini sakit. Terus kalau Dinda itu dia memang dia nggak mau ngelatih untuk suaranya terlihat kecil gitu kan, untuk lebih feminim atau apa, karena dia nggak mau nyiksa dirinya dia. Nah makanya kalau misalkan kayak beruntung lah kalau misalkan kayak war gitu ya, kayak punya suara yang kayak perempuan, walaupun nggak kecil-kecil banget tapi kayak perempuan gitu kan, itu benar-benar kayak beruntung banget. Kayak Jessica tuh ya, suaranya kecil. Jessica, Cika lumayan kecil. Siapa lagi ya? Katalia lumayan kecil. Milen lumayan kecil. Kalau Jessica sih perempuan banget suaranya memang. Milen lumayan kecil. Veve gede. Veve ngebas suaranya sama kayak Eji, ngebas. Cuma kalau Eji masih dilatih sama dia. Kalau Veve tuh nggak tahu, dia nggak bisa dilatih atau nggak ngerti ngelatih suara, atau emang nggak mau ngelatih. Keisha kecil, emang perempuan suara dia. Siapa lagi ya? Reva itu besar suara dia, cuma dia dilatih dari dulu. Kedi juga kecil ya. Kedi itu biar badannya kayak laki-laki kayak gitu ya. Ya, badannya kayak preman kayak gitu, tapi suara dia kecil loh. Suara dia tuh nggak perlu dikecil-kecilin, tapi suara dia udah pewong. Stasia kecil, benar. Stasia itu padahal badannya gede kan? Badannya tuh gede, tapi suaranya kecil. Karena memang dia dilatih karena hormon testosteron ya. Kalau hormon perempuan tuh hormon apa sih guys? Testosteron. Ya pokoknya itulah hormon itu ya. Kalau Tasya mana ada itu gede suaranya. Gak ada suaranya kecil-kecil. Nah kalau kalian suara besar pengen dapetin suara kecil, operasinya yang di Thailand, operasinya di Amerika. Kayak Kak Mila tuh. Kak Mila tuh suaranya dulu kan gede kan. Dia operasi pita suara, sekarang suaranya tuh lebih lembut. Walaupun nggak yang benar-benar kayak perempuan banget, tapi suara dia tuh ya jadi sekarang tuh feminim. Suaranya perempuan, kayak serak-serak basah perempuan gitu loh. Testimoni. Progesterone, iya. Di Amerika bagus kalau untuk operasi pita suara. Operasi apa lagi di Amerika bagus ya. Amerika sih bagus semua sih, tapi harganya emang mahal banget. Kalau di Thailand operasi pita suara itu jangan deh, untung-untungan. Kalau Thailand tuh bagus tuh operasi untuk tete, bagus. Untuk meki, pantat, operasi tamita, lifting, operasi hidung, ya bagus kalau di Thailand. Operasi jidat bagus. Kayak gitu. Tuh pengen berak lagi. Ini kok aku nggak bisa ngeliat komen sih? Emang nggak ada komen ya? Oh ganti nama dia guys. Ini apa namanya? Yong Chun. Namanya diganti. Kaget ketemu Bunda Korla nggak? Ketemu mau ngapain? Udah aku mau berak dulu guys. Sakit perutku. Nggak kelihatan komen kalian nih kenapa.